Diangkat pita suara, nafasnya dari leher. Hidung ini hanya aksesoris, penciuman pun dia tidak ada. Suaranya ya flat saja seperti robot. Kita nggak rela lah ngelihat anak kita cacat. Apa yang membuat kamu memutuskan buat diangkat? Karena Sultan sendiri udah capek. Surat itu saya kasih ke mereka, DC-nya saya serahkan langsung ke Menko Polhukam. Kasus ini belum gelar perkara. Mau ngomong apa sama Bali Tower? Ketemu aja nggak apa-apa. Harapan dari Sultan Bali Tower, empati, saling respect. 3, 2, 1, close the horde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kali ini masih ingat Sultan dan bapaknya Fatih. Yes. Yang waktu berapa bulan yang lalu kita ketemu ya? Ya, sekitar Sebelum saya berangkat ke Amerika ya, Agustus. Ya. Juli Ya. Ya, akhir Juli. Dimana Sultan ini waktu awal tahun kemarin, ya. Januari berarti kan ya? Ya, 5 Januari. 5 Januari mengalami kasus naik sepeda motor, tapi lehernya terjerat kabel fiber optik ya. Ya. Kabel optik yang menjuntai di tengah jalan di Cipete ya. Yes. Ya, Di yang Antasari. ternyata itu adalah milik dari PT Bali Tower. Bali Tower. Iya. Saya mau tanya, sampai sekarang sudah bertanggung jawab atau ada atensi dari mereka? Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih belum juga ada alhamdulillah atensi belum. apapun. Kita alhamdulillah Oke, aja. kita bahas ya. Bali Tower, hai, nonton di sini, yuk. Oke. Dan pada saat itu, ingat nggak waktu kita ketemu sama Sultan di rumahnya di Bintaro? Mobil ini ngelewatin kabel, rupanya kesangkut di atasnya. Ditarik terus nggak putus. Oh, jadi kayak narik ketapel gitu ya? Yes, betul. Jepret ke belakang. Kena orang di belakang Sultan ini pas jepret leher. Tulang tenggorokannya udah nggak ada, Mas. Patah dan putus gitu loh. Saluran nafasnya juga putus. Saluran makannya juga putus. Menulis, maafin kakak ya. Kakak apa bisa sembuh ya? Nangis saya itu denger dia dengan kondisi merem, air mata keluar. Bisa dengar saya tapi tidak bisa bicara ya? Sorry, Om ya. Ya, oke, Om. Agak keluar ininya, liurnya, Om. Jadi Sultan kalau bicara lewat tulis atau handphone ya? Kamu berarti kalau makan belum bisa normal dari sini ya? Dari mana? Oh, dari sini disuntik, masuk lewat sini, langsung masuk ke bawah. Itu penilaian orang-orang, Mas Uya. Saya nggak pantas nilai diri sendiri. Ini hari-hari ya seperti ini. Sebentar ini udah mulai banyak nih liurnya. Oke, ini selalu dibuang, nanti penuh dikit udah Oke. dibuang lagi. Ini dan ini terus continue 2 menit, 3 menit dia pasti buang. Pada saat itu kan Mas Fatih bilang Sultan yang menyembuhkan itu harus ke Prancis waktu itu. Ya. Ya, dan pada saat itu juga tidak ada itikat baik juga dari yang harusnya bertanggung jawab ya. Ya. Ya, sampai akhirnya tidak ada itikat sama sekali lah untuk Iya. pengobatan yang sepenuhnya ya. Ya. Hanya ditawarin ini, tawarin itu gitu ya. Ya, tapi realisasinya belum ada Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi gini, Mas. Kenapa tadi saya bilang alhamdulillah? Karena ini rupanya Allah sudah menentukan satu jalan proses untuk Sultan. Andaikan Bali Tower membantu kami, kalau istilah mereka memberikan bantuan kemanusiaan, berapapun nilainya dan kami terima, mungkin sampai detik ini Sultan juga belum sembuh. Kenapa? Karena proses penyembuhan Sultan ini ternyata sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan cara mengirimkan tim dari Polri ke rumah kami untuk dibawa Sultan ini ke rumah sakit Polri dan kemudian ditangani oleh 45 dokter spesialis yang terkait dengan penyakitnya Sultan ini yang ditunjuk oleh Kapolri. Luar biasa. Ya. 2 thumbs up kalau ada 4 jempol untuk Polri. Ya. Kita mah realistis ya. Ya, saya pun Ada realistis. yang bagus kita puji. Dan ingat juga pada saat itu setelah kita viralkan ya. Yap. Kita viralkan dulu di bulan Juli itu. Ya, akhir Juli. Ya. Dalam beberapa hari ya ada atensi dari Pak Mahfud, Ya, dari Presiden ya. ya. Jadi pertama Ya. ada atensi dari Pak Kapolri dulu dengan mengirimkan tim ke rumah Ya. untuk kemudian menjemput Sultan dibawa ke rumah sakit Ya, Polri ya. itu hari Rabu tanggal 3 Agustus Ya. 2023. Iya. Nah, kemudian esoknya tanggal 4 Agustus itu Pak Mahfud Datang ke rumah sakit ke ya? rumah sakit Iya. untuk menjenguk Sultan dan disitulah proses yang berlanjut itu, Mas. Kita syukuri semuanya. Ini sudah
bagian dari Jalannya. prosesnya seperti itu, Mas. Dan saya ingat banget waktu itu Sultan kalau bicara pakai message, Ya, text message, pakai teks WhatsApp atau SMS ya kan? Yes, betul. Terus Sultan nanya-nanya soal koleksi mobil saya dan cinta ya. Ya, ini yang masih selalu ditanya sama dia. Oke, nanti habis selesai pemilu, Ah, Om Buya kita main ke sini. Sekarang Om Buya dari pagi sampai malam kampanye terus. yes, siap. Oke, sebelum lanjut saya juga minta doa restu buat teman-teman juga karena saya maju mencalonkan diri jadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN nomor 12, nomor urut saya 2. Kertas surat suaranya warna kuning dibuka, nanti surat suara DPR RI warna kuning, cari Partai PAN nomor 12, cari nomor urut 2. Uya Kuya, coblos. Dan istri saya juga DPRD wilayah Jakarta Selatan untuk Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru. Kertas surat suaranya warna biru, cari Partai PAN nomor 12, habis itu cari nomor urut 2, Astrid Kuya, coblos. Ya. Ngomong-ngomong, rumah bukan di Pesanggerahan nih? Saya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Oh, jadi bisa coblos saya nih? Insya Allah, Insya Allah. mudah-mudahan. Kalau sesuai dengan hati nurani aja. Pasti saya realistis. Iya. Artinya kita pilih dengan nurani yang betul, Iya, dengan harapan menjadi satu hal yang amanah. bismillah. Ya, kita bukan orang yang harus ngikut siapapun. Kita punya Iya. nurani, kita punya cita-cita. Saya yakin Sultan pun punya satu intuisi sendiri Iya, yang iyalah. terbaik siapa, Iya, dan benar. semuanya bisa dilihat dengan mata, kepala, dengan Iya. hati, dan insya Allah pilihan kita akan jadi amanah, Mas. Amin, Ya, bismillah. publik sudah tahu semua itu, Mas. Iya, kita nggak usah ngomong banyak lah ya. Yes. Iya. Sultan, sekarang sudah bisa, minimal bisa bicara tapi pakai alat bantu ya. Ya. Coba bicara. Kalau berbicara maka ini jauh lebih baik daripada terakhir kali Iya. Sultan ketemu sama Mas Uya. Iya. Yang terakhir kali kalau mau ngobrol aja harus lewat notepad dari HP gitu kan. Iya, sekarang sudah Ya, lebih komunikatif. lebih komunikatif ya. Ya, walaupun memang suaranya ya seperti inilah kualitasnya, flat saja, mungkin seperti robot, dan inilah yang terbaik saat ini. Karena Ya, ini mungkin tidak selamanya, Mas, tapi mungkin akan dilatih dengan menggunakan nafas perut. oke. Nah, itu mungkin mudah-mudahan dalam 6 bulan ini dia sudah mampu meninggalkan alat ini untuk bicara menggunakan Nafas perut, Ya, diafragma jadi gitu ya. diafragma, kemudian dia olah seperti orang sendawa. Sendawanya bisa keras, bisa panjang, dengan artikulasi tetap dari mulut, Iya, keluar ya. akan keluar suara seperti singer lah, mungkin lebih Iya, tahu lah. Iya. Seperti itu. Kita tunggu nanti ya. Iya. Kalau sudah bisa datang lagi ke sini ya. Harus gitu loh. Iya. Sekarang mohon doanya aja biar bisa lebih cepat lagi ngobrol pakai suara perut gitu, biar bisa lebih komunikatif lagi gitu. Oke, tapi gini pula oke kok. Bisa praktekin nggak? Coba. Coba. Waduh, kalau sekarang mah istilahnya belum nemu salah buat ngomongnya gitu, jadi Iya. yang ngumpulin nafasnya bisa tapi ngeluarin suaranya itu Belum. masih belum nemu salahnya gitu. Tapi sudah pernah coba? Coba Kak. Udah pernah nyoba cuman ya masih angin-anginan, masih kadang gagal, kadang berhasil Coba saya gitu. pengen lihat satu kata aja. Ngomong apa aja. Ya, oke. Sultan, dulu kan waktu Om Buya datang, saya datang ke rumah tuh, Sultan masih ada lubang di sini ya? Yes. Lubang untuk makan. Untuk nafas, Nafas di di sini, sini, makan dari hidung. makan dari hidung ya? Iya, pakai NGT sonde, betul. Nah, jadi sekarang sudah tidak ya? Sudah sama sekali tidak. Sekarang kondisinya makan bisa normal, apapun sudah bisa dimakan, nasi goreng, sate, tongseng, apapun. Sudah bisa dengan jalur Dengan normal dari semuanya. mulut tenggorokan masuk ke saluran. Iya, pasca Iya. diangkat pita suaranya itu. Iya. Tapi efek daripada diangkat pita suara, nafasnya secara permanen harus dari leher sini, Mas. Mungkin bisa dilihat kan? Oke. Buka aja, nggak apa-apa. Jadi dia hidung ini hanya aksesoris, indera penciuman pun dia tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi Ya karena kan nafas tidak sampai ke hidung. oke. Nah, inilah. Seperti inilah. Nah, gitu, Mas. Oke. Dan artinya pita suara sekarang diangkat berarti? Iya, sudah tidak ada pita suara, jakun, dan satu set, apa saya nggak tahu namanya itu, sudah diangkat semua. Nanti saya ada Karena gambarnya. dulu hancur kan ya? Ya, Oke. Siapa yang memutuskan akhirnya? Dulu kan bilang katanya bisa dibawa ke Prancis untuk pita suaranya itu bisa betulin lah ya. iya. Nah, Jadi pasca dia dirawat di Rumah Sakit Polri, dari tim dokter yang merawat, yang tadi saya sampaikan lebih kurang 45 dokter itu, mencoba berbagai cara untuk mempertahankan pita suaranya ini dan area tenggorokannya ini. Jadi let's say hampir setiap minggu Sultan harus masuk ruang OK atau ruang operasi dengan kondisi dibius total untuk dijalankan satu proses perbaikan, mulai dari
penyuntikan lemak di area pita suara yang diambil dari area perut dan paha itu dilakukan 2 kali. Kemudian ada proses namanya dilatasi. Dilatasi itu kerongkongannya itu dilebarkan karena makanan kok tidak bisa masuk. Jadi dimasukin balon, itu proses setiap hari Selasa dan Jumat itu dilakukan proses. Dari saya ingat masih sekitar 7 mili itu dibesarkan menjadi 12, menjadi 15, menjadi 20 sudah maksimal, tapi belum bisa makan juga. Kemudian banyak proses yang dilakukan dokter sesuai dengan rekomendasi tim. Finally mengerucut menjadi 2, dipertahankan dengan dibawa ke Perancis atau dokter yang di Perancis datang ke sini atau diangkat. Nah, disinilah terjadi perdebatan yang cukup sengit di antara tim dokter itu sendiri dan kami keluarga. Nah, kami keluarga pada akhirnya melakukan voting. Keluarga inti, om, tante, pak dang, mak dang semua. Pemilihan umum lah ya? Ya, macam om ya sekarang lah, gitu loh. Cuman kita bedanya circle keluarga saja. Hampir semua voters, pemilih, itu menentukan dipertahankan. Hanya 1 orang yang minta diangkat, gitu, yaitu Sultan sendiri. Dia punya pertimbangan, nanti bisa cerita apa alasannya. Finally, semua yang memilih dipertahankan ini kalah karena dia punya kekuatan, punya keinginan yang kuat untuk diangkat. Semua keluarga pengen dipertahankan? Ya, seperti saya, bapaknya, kenapa sih kita nggak rela lah ngelihat anak kita harus menjadi cacat atau punya kekurangan kalau sampai diangkat, karena dokter sudah menyebutkan risikonya. Ini diangkat permanen, tidak bisa dikembalikan lagi. Dan sampai detik ini belum ada satu teknologi anniversary atau buatan yang bisa dipakai. Jadi sekali diangkat tidak bisa kembali, tidak bisa balik, dan dia akan kehilangan risiko adalah yang pertama tidak bisa bicara secara normal dengan pita suara, nafas akan permanen di area leher, dia kehilangan fungsi indera penciuman. Kami nggak rela, Mas. Iya, pastilah. Gitu. Makanya kami, adiknya, bundanya, semuanya dipertahankan saja. Kita ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi risikonya bisa menunggu dokternya datang mungkin 3-6 bulan. Karena dia full schedule. Kemudian pasca operasi untuk perbaikan mungkin perlu waktu recovery sampai 1 tahun. Kemudian masih ada lagi risiko tingkat atau kemungkinan sembuhnya itu juga probabilitasnya tidak besar. Karena dokter menyampaikan ini semacam orkestra musik, 1 part saja yang bisa diperbaiki dengan dokter Perancis, sisanya kita nggak tahu karena terlalu banyak syaraf-syarafnya yang rusak. Jadi putusnya area leher Sultan ini bukan karena benda tajam atau pisau. Kalau itu putusnya karena itu gampang balikin, karena pola puzzle-nya ini gampang. Tinggal disambung gitu ya. Tapi karena ini benda tumpul, ini rontok, hancur, ini susah sekali. Polanya ini nggak ketemu, Mas. Itu yang dijelaskan oleh dokter. Kaget nggak waktu Sultan memutuskan sendiri ini? Wah, kaget, dan kita sendiri pasti banyak sekali term and condition kepada Sultan. Kamu yakin apa yang kamu mau perbuat setelah nanti kamu diangkat dan tidak bisa bicara? Tidak bisa dikembalikan, kamu tidak boleh nyesal. Dan semuanya kita berikan satu, inilah, yakin nggak? Kita berkali-kali istikharah dulu, sholat dulu, tentukan keputusan ini. Gitu, Mas. Sultan, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan buat diangkat saja, dan ini keputusan kamu sendiri? Kalau dari Sultan sendiri selaku yang benar-benar merasakan gimana selama ini Sultan berjuang, itu lebih tepatnya karena Sultan sendiri udah capek, gak mau lagi di kondisi kayak gini, gak mau lagi buang-buang waktu Sultan buat bisa kuliah lagi, buat bisa beraktivitas lagi hanya untuk menunggu hal yang tidak pasti. Jadi lebih baik dari Sultan sendiri, dia memutuskan ya udahlah, angkat aja. Sultan sendiri pun juga kayak beberapa malam sebelum ada proses voting itu, Sultan juga udah mikirin gitu loh, kayak Sultan bakal ngapain aja dengan kekurangan Sultan, apa aja alternatif yang bisa dilakuin, apa aja pantangannya, itu semua udah dipikirin, dan insya Allah itu udah jadi keputusan yang terbaik buat Sultan. Dan ya Sultan sendiri juga nggak mau orang-orang juga kan kasihan, yang pasti orang-orang kan kayak kasihan gitu ngelihat Sultan kayak
pakai alat terus, makan masih lewat selang. Orang-orang Sultan itu gak mau ngelihat, orang-orang melihat Sultan itu kayak kasihan banget gitu. Sultan lebih baik kayak, lebih baik dipandang seperti orang biasa aja gitu loh. Kalau Sultan dengan kekurangannya nanti pun juga nggak akan menganggap itu sebagai kekurangan buat Sultan sendiri, cuman itu juga sebagai keunikan gitu buat Sultan. Ya. Jadi sejauh ini mindset Sultan kenapa bisa berjuang dan bertahan sampai sekarang itu ya karena mindset dibalik kekurangan Sultan itu ada keunikan tersendiri kayak gitu Mas Uya. Luar biasa sih. Ini tidak mudah memutuskan untuk akhirnya mengangkat pita suara itu, akhirnya harus ya tidak bisa bicara, ya permanen akhirnya. Ya, dan besar loh Mas, satu Ya. genggaman ini. Satu genggaman, Ya. satu set ya. Ya, Dan Sultan sekarang sudah kembali kuliah? Semester depan insya Allah udah balik lagi kuliah di semester genap di bulan Februari nanti, bentar lagi. Bentar lagi. Saya ingat Sultan itu dulu waktu kita datang kan mahasiswa yang dengan IPK hampir 4 ya. ya, 3,9 sekian kalau nggak salah ya. ya betul. Dan jurusannya adalah hubungan internasional kalau nggak salah. Bukan. Pemerintahan ya. Fisip ya. Fisip, ilmu pemerintahan. Oke, sama kita anak FISIP juga. Ya. Cuman saya ilmu politik. Ya. Oke, dia ilmu pemerintahan. Iya, iya, sama lah mungkin kita Basicnya basicnya sama. sama. Ya? Oke. Dan itu sudah mau selesai berarti, tinggal berapa SKS? Paling sisa, insya Allah sisa 3 bulan SKS lagi. Cita-cita kamu apa sih? Lupa aku. Dulu kalau nggak salah mau jadi diplomat ya kalau nggak salah ya? Ya insya Allah mohon doanya juga buat kedepannya biar Sultan bisa jadi diplomat atau mungkin close enough lah, mirip-mirip diplomat gitu. Atau nanti rencananya lulus kuliah mau kerja di mana? Ya Yang pengen. pengennya sih sesuai sama apa yang sekarang Sultan pelajarin gitu kan. Sultan sekarang di prodi ilmu pemerintahan, ya pengennya ya kerja di instansi pemerintahan juga gitu. Kementerian apa? Luar negeri? Dalam negeri? Ada 2 plan sih sebenarnya. Iya. Yang pertama itu di Kementerian Luar Negeri, Yes. yang kedua itu di Kementerian Sosial karena Sultan sendiri memang juga berkegiatan sosial masyarakat juga. Oh, bagus. Kementerian Sosial. Soalnya berapa tahun terakhir ini Menteri Sosial banyak yang ketangkap korupsi ya. Nah, Iya. Iya, Mungkin iya. 2 tahun yang lalu. Apa berapa ya tahun baru ini kan? Berapa tahun yang lalu ya? Nanti kita perbaiki itu Sultannya. Terus Kementerian Luar Negeri. Nanti saya kasih tahu nih Ibu Retno Marsudi nih. Alhamdulillah. Atau teman saya juga Pak Judan Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri di Kemenlu, sering main ke sini. Sering podcast kan kita sering membantu teman-teman WNI yang di luar negeri yang minta pertolongan. Jadi paling sering kita berhubungan dengan Pak Juda. Mau nggak? It will be an honor for me to meet Bu Retno. Iya. Insya Allah semoga bisa dipertemukan dengan beliau. Bu Retno Marsudi, mohon reaksinya, komentarnya nih ada anak berprestasi IPK-nya 3,9 sekian. Ya, at least magang dulu lah di situ ya. Amin. Ya, nanti siapa tahu bisa jadi konjen, jadi duta besar ya kan? Iya. Cocok nanti kan. Mantap. Nah, sekarang pertanyaannya juga nih. Karena artinya nafas sudah normal ya. Makan sudah normal. Makan sudah normal, bisa makan dari kerongkongan biasa ya. Iya, makan minum semua boleh. Oke, makan minum boleh. Ya. Dulu kan minum pun dibatasin ya. Nggak bisa dari hidung Ya semua. dari kan? hidung ya karena Iya, semua dulu makan nahan kalau nggak salah nahan haus, nahan liur. Nahan liur harus dikeluarkan soalnya Iya, kalau nggak masuk paru-paru. Yes. Dan sempat kejadian waktu itu kan. Iya, akhirnya masuk rumah sakit. Pertanyaannya, sekarang artinya kita bisa bicara sudah sembuh lah ya. Iya. Cuman pita suaranya aja nggak ada. Iya. Tapi si Bali Tower ini, perusahaan Bali Tower ini, sampai sekarang sudah ada itikat baik apa? Gimana sih maksudnya? Iyalah Mas. Dulu dalam proses pengobatan Sultan, waktu Mas Uya datang itu kan kami menjalani proses pengobatan rawat jalan. Ya. Karena saat itu dari pihak Rumah Sakit Fatmawati itu sudah menyampaikan secara kritis sudah lewat, tapi dia perlu recovery, perlu pengobatan yang panjang. Jadi lebih baik dirawat di rumah, rawat jalan, soalnya kalau di rumah sakit terlalu lama ada efek yang lain, mungkin tertular penyakit dan lain-lain. Sehingga kita lakukan rawat jalan. Ya. Oke. Nah, waktu itu kami sendiri belum tahu ending daripada pengobatan Sultan ini seperti apa. Iya, betul. Nggak pernah kebayang. Karena ngelihat kondisinya dia dengan selang, dengan nafas di sini,
Dia sangat kurus, waktu itu berat mungkin sekitar 43 kilo. Iya, saya ingat. Dia tinggi 182, normalnya sekitar 70 kilo. Nah, di tengah kegalauan, kepanikan kami pun masih sangat berharap dari Bali Tower yang sempat datang ke rumah kami. Ya, ada pengacara juga kan waktu itu ya? Belum ya? Awal ketahuan ini punya Bali Tower, Iya. tanggal 6 Juni 2023, perwakilan mereka datang ke rumah, ketemu Iya. saya, ada bundanya, ada kakak ipar saya. Yang pagi-pagi itu ya? Yes. Iya. Enggak, itu siang. Oh, siang ya? Yang pagi-pagi itu Kalau besoknya yang ya? pagi-pagi itu yang setelah viral. Yang mau ke kantor polisi ya? Iya. Iya. Jadi tanggal 6 Juni ada perwakilan dari mereka datang ke rumah, kemudian itu jam setengah 1 siang, ada 3 orang, kalau saya langsung sebutkan saja masih ingat namanya, Iya, ada sebutin Pak aja, Pak. Deden, ada Pak Bahrul, ada Pak Rizal, Itu dari Bali Tower ya? dari Bali Tower, itu yang datang ke rumah. Mereka menyatakan yang pertama bahwa kabel penyebab kecelakaan Sultan ini betul punya Milik Bali mereka. Tower, milik Iya, Bali Tower. iya. Yang kedua, mereka memiliki asuransi third party liability untuk properti mereka, sehingga kasus seperti Sultan ini mereka juga pernah terjadi, sehingga penanganannya mudah, mereka akan tanggung jawab dengan di cover asuransi itu. Sudah clear buat saya. Saya sampaikan yang penting anak saya diobati Ya. sampai sembuh total. Ada tanggung jawab. Ya, batasan sembuh total saya adalah sebelum kejadian anak saya seperti ini, Balikin kondisinya seperti semula. balikin seperti ini. Tapi saya harus realistis juga. Maksimal dokter rumah sakit mengobati sampai di titik apa, ya kita harus terima. Ya. Nanti kalau endingnya ada kekurangan, kita tinggal duduk bersama, diskusi. Yang penting kita lebih komunikatif, ada satu pendampingan dari mereka. Oke, clear semuanya. Bahkan pada saat mereka mau pulang, lihat motornya, waktu itu motornya ada di rumah, langsung mereka inisiatif juga, Pak, motornya diajukan juga aja untuk diperbaiki. Supaya apa? Supaya kami klaim juga ke asuransi. Mereka minta rincian, saya minta ke pihak Yamaha langsung diberikan rincian, saya kirim ke mereka. Ya sudah clear buat saya. Jadi kami tidak ada negatif thinking dan lebih tenang mereka sudah datang ke rumah saya. Tapi ternyata berproses, tidak ada kabar. Saya tanya, mereka jawabnya tunggu, belum ada jawaban. PHP ya? Dan seterusnya, ya mungkin seperti Iya, itu. iya. Finally 2 bulan kemudian, anak saya kritis karena Ya, area paru-paru paru-parunya basah keisi, ya? Masuk air ya? keisi air liurnya Iya. sendiri, harus dirawat di rumah sakit RSCM, dan dokter menganalisa ini kemungkinan akan jadi cacat permanen dan seterusnya. Saya hubungi Bali Tower, ternyata juga tidak direspon juga, hanya dijanjikan saya sampaikan ke manajemen, tapi tidak ada feedback lagi. Ya sudah, finally jadi viral lah itu. Nah, setelah viral mereka datang ke rumah, berikan satu penawaran yang saya sebut waktu itu 2 miliar, Iya. itu betul. Dan Yang tidak masuk akal ya? ya sebenarnya uang itu besar, Mas, Iya. buat Ya, saya. tapi untuk kondisi ini kan Saya apakah tidak bisa tahu. menyembuhkan? Iya. Iya kan? Ya, nah disitulah rupanya Allah sudah menentukan bahwa uang itu memang tidak boleh Tidak kami usah diambil, terima. iya. Kalaupun diterima 2 miliar itu mungkin tidak akan jadi apa-apa dengan Mereka juga pengobatan anggap udah Sultan. selesai, Mereka iya kan? sudah selesai. Bukan itu yang kami cari. Yang Iya. kami cari kesehatan dan kesembuhan Sultan. Itu, Mas. Nah, kepanikan kami itu sehingga kami sendiri juga, apa nih yang kami akan tuntut kepada Bali Tower, apa yang kami minta, yaitu diobati. Nah, memang di perjalanannya muncul permintaan dari mereka. Waktu itu juga dari Menko Polhukam melakukan mediasi kepada kami dengan Bali Tower 2 kali. Bahkan dalam mediasi yang kedua tanggal 28 Agustus 2023 itu ada satu kesimpulan mediasi bahwa kami keluarga harus mengeluarkan angka. Jangan ngomong minta tanggung jawab, tapi kami sendiri tidak pernah mengeluarkan angka. Gitu loh, Mas. Ya. Nah, disitulah kami sendiri juga bingung, angkanya berapa nih? Kita kan belum tahu nyembuhin berapa Iya. biayanya ya kan? Nah, akhirnya karena diputuskan harus mengeluarkan angka, besoknya saya rundingan dengan keluarga besar, akhirnya kami punya angka. Saya tulis semuanya dalam satu surat resmi, saya kirimkan ke Bali Tower, saya CC-kan, tembuskan ke Pak Menko Polhukam. Saya sebutkan saja angkanya, nggak apa-apa, karena ini sudah jadi konsumsi publik juga. Dalam surat saya itu ada 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, saya minta pengobatan anak saya dalam bentuk plafon,
bukan one time payment di depan. Iya, selesai habis itu gitu ya. Iya, waktu itu saya minta plafon pengobatan anak saya sebesar 4,5 miliar, di mana plafon ini tidak saya minta di depan, tapi sekedar plafon dari Bali Tower. Kalau anak saya nanti diobatin pakai uang kami keluarga, ya saya reimburse, Iya. ngurangi 4,5 miliar itu. Iya. Kenapa kok 4,5 miliar? Karena dalam waktu itu ada kok wacana akan dibawa ke Perancis. Atau dokter Perancis yang akan datang kemari, pasti akomodasi dan seterusnya kami yang nanggung. Nah, muncullah angka itu. Itu hanya sekedar plafon. Finally kalau pada akhirnya lebih dari 4,5 miliar, ya kami yang akan nanggung sendiri. Iya, iya. Tapi itu sekedar plafon, tidak kami minta di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan Sultan mengalami cacat permanen yang ditentukan atau dinyatakan oleh dokter yang merawat dan rumah sakit, ya saya minta atensi dari mereka. Sebesar apa? Nah, waktu itu kan lagi rame-ramenya kasus David Ozora. Iya. Nah, di situ muncul formula angka-angka. Nah, saya nyontek Mas dari situ. Cara ngitungnya bagaimana untuk kalau sampai Sultan mengalami cacat yang kami minta. Rumusnya adalah harapan hidup orang Indonesia adalah 70 tahun. Waktu itu Sultan umurnya adalah 20 tahun, menjelang 21. Jadi sisa harapan hidupnya 49 tahun. Nah, saya hitung UMR. Jakarta lebih kurang 5 juta, dikalikan 49 tahun, dikalikan 12 bulan. Ketemu 14 miliar 800. Ini adalah satu angka andaikan Sultan mengalami kecacatan permanen dinyatakan dengan rumah sakit atau dokter. Tapi kalau harapan saya nggak mau cacat anak saya, sehingga uang itu saya nggak mau minta. Kalau memang nggak cacat, nggak mau saya anak saya cacat. Gitu Mas. Ini andaikan saja. Itu yang kedua. Jadi ini tidak saya minta di depan. Yang ketiga adalah seluruh biaya yang saya sudah keluarkan dari awal kecelakaan sampai dengan terjadi kesepakatan, baik itu biaya rumah sakit waktu di Fatmawati, dirawat di RSCM 3 hari aja 69 juta dan seterusnya, itu besar. Saya tidak akan klaim, karena kalau diklaim ini akan menjadi perdebatan baru kayak telur sama ayam. Iya, nggak habis-habis. Nah, soalnya minta bond lagi, minta ini, repot. Udahlah, ini risiko kami keluarga, saya tidak akan minta kepada mereka. Itu poin ketiga. Poin keempat adalah Sultan ini sudah mengalami satu trauma yang hebat, rasa sakit yang hebat. Ayo, Mas Uya coba disentil aja sakit. Sakit. Apalagi itu kena kabel sampai rontok, betapa sakitnya. Psikologi mental, dia kehilangan kesempatan cum laude dan seterusnya. Itu ada imaterial yang dia harus dapatkan sebagai hak dia. Saya minta waktu itu 4 miliar. Ini uang yang memang saya minta di depan. Untuk apa? Untuk jagain Sultan kalau perlu pengobatan, ya saya bisa pakai uang itu, kemudian saya reimburse. Jadi untuk capital kami. Dan kami pun juga, jujur aja saya selama ini kan juga untuk mengcover biaya Sultan kan tabungan mungkin sudah habis, kami juga masih berhutang sana sini. Sudahlah, itu saya minta lagi. Yang penting hak Sultan dikasih. Nah, itulah tuntutan kami. Jadi saya ulangi, 4 hal. Pertama, uang pengobatan itu sekedar budget. Kalau nggak dipakai, kalau memang Polri nanggung sampai sembuh, ya nggak saya ambil juga kok. Yang kedua, kalau terjadi cacat, ya harapan saya nggak cacat, ini juga nggak saya ambil kok. Yang ketiga, biaya yang saya sudah keluarkan nggak saya klaim. Juga. Yang keempat adalah soal imaterial, ini saya ajukan, ini karena memang haknya Sultan. Nah, surat itu saya kasih ke mereka secara resmi, ada tanda terimanya juga. Saya sendiri yang ngasih, bukan saya pakai kurir. Saya datang ke kantor Bali Tower, saya serahkan ke salah satu direksinya, Pak Robi, ditanda tangan, dikasih komen, akan saya rapatkan kepada manajemen. Nah, CC-nya saya serahkan langsung ke Pak Menko Polhukam, waktu itu diterima oleh staf. Clear semuanya. Ternyata beberapa hari kemudian ada jawaban dari mereka, dan jawabannya di luar dugaan kami. Apa? Yang pertama, jawaban mereka, ini bahasa hukum banget sebenarnya, saya pun banyak nggak paham, atau mereka yang nggak ngerti, nggak bisa mengartikan isi surat saya. Jawaban mereka yang pertama adalah, kami keluarga dianggap selalu menaik-naikkan tuntutan dari angka 5 juta menjadi 5 miliar menjadi 10 miliar, dan sekarang angka-angka yang tadi saya sebutkan di total menjadi 22 miliar.
Padahal bukan itu yang kami minta. Nggak ngerti kali ya. Nah, mereka total itu. Iya, iya. Yang Kurang ngerti atau kurang baca atau kurang paham kali ya. Karena mungkin pakai bahasa Indonesia. Iya, iya. Mungkin kalau pakai bahasa Wakanda mungkin. Iya, mengerti. Iya, iya. Gitu misalnya. Yang kedua, bahasa mereka adalah mereka tidak mau memenuhi permintaan kami karena dianggap berlebihan, dan pada dasarnya mereka juga tidak dalam posisi dituntut secara hukum oleh kami. Iya. Gitu loh. Karena mereka menyatakan mereka tidak bersalah. Selalu statementnya kami tidak bersalah. Dan Untung tidak dalam posisi dituntut. Sehingga tidak perlu menanggapi permintaan kami. Dan mereka menyarankan kami keluarga menggunakan hak hukum kami untuk melanjutkan pembicaraan ini. Artinya mereka menunggu kami di pengadilan. wow. Dan buat saya ini luar biasa. Kenapa? Keren, lo keren. Keren. Kami ini orang biasa, Iya. kami bukan siapa-siapa. Nggak mungkin secara hukum kami berhadapan dengan korporasi sebesar itu, dengan semua yang mereka miliki. Nggak. Takut, Mas. Bukan soal takut, Mas, tapi saya harus realistis dengan hidup saya, dengan kenyataan ini. Bukan Apa? soal takut. Realistis karena Mas hidup di Indonesia. Enggak lah, saya bangga dengan orang Indonesia. Enggak, maksudnya. Saya Karena harus Mas hidup di Indonesia, karena gini Mas, kita realistis juga, saya mah realistis. Kalau perusahaan itu adanya di luar negeri, di Amerika ya, bukan saya bandingkan, perusahaan seperti yang bisa mengakibatkan seseorang seperti Sultan, seseorang seperti Sultan udah otomatis akan mendapatkan jutaan dolar, Mas. Di Ya. Amerika. Dan perusahaan yang mengakibatkan seseorang itu seperti Sultan, bisa bangkrut, Mas, kalau di Amerika, Mas. Karena apa? Karena penegakan hukum di Amerika benar-benar. Jadi bukan saya tidak bangga Indonesia, saya bangga. Tapi kenyataannya di Indonesia itu ya hal-hal seperti ini ya Iyalah. dianggap remeh. Hak asasi manusia itu apa ya, HAM tuh di sini masih dianggap bukan suatu hal yang penting. Iya, Mas. Setuju nggak Mas saya? Ya, saya setuju aja, tapi intinya di balik kasus anak saya ini yang pertama, saya tidak ingin dan tidak akan mengkomersilkan kasus anak saya. Itu setuju. Yang pertama. Yang kedua, saya jawab tadi realistis apa? Kalau saya sampai berhadapan head to head mereka, Korporasi besar gitu. iya, dalam konteks hukum, pengadilan, yang notabene saya sendiri juga awam, saya sekolah aja sampai apa sih, Mas? Bukan belajar hukum pula. Saya tahu diri, Mas, saya ini bukan siapa-siapa, harus berhadapan dengan korporasi besar, dengan satu lingkaran yang luar biasa. Enggak lah, saya harus realistis. That's why saya sampaikan. Artinya kepada- Mas tidak percaya dong dengan hukum di Indonesia kan? Ibaratnya korporasi besar tidak mungkin kalah gitu kan? Ya, karena kalau soal Benar nggak? Ya, soal percaya atau tidak, intinya saya realistis yang saya hadapi saat itu aja sudah jelas. Kalau istilah yang saya dapatkan dari internet, ada playing victim. Mereka selalu berbicara dengan saya seolah-olah mereka juga korban dari kasus ini. Mereka menyatakan langsung kepada saya, kami ini korban, Pak, atas kasus ini. Loh, kok korban? Iya, soalnya kabel saya ini terpasang sudah ada izin lengkap dari pemerintah setempat. Kemudian kami rawat. Kami juga ketinggiannya sudah sesuai dengan regulasi semua. Tapi pada saat kejadiannya Sultan itu, ada truk yang overload lewat, nyangkut di kabel kami, kemudian kendor, jatuh kena mobil Pajero warna putih, kemudian ketarik, kemudian lepas, jepret anak Sultan. Sultan. Itu menurut mereka. CCTV-nya ada nggak waktu itu? Ya, saya tanya ada CCTV, oh, udah hilang, Pak. Padahal kalau nggak Penjelasannya, salah perusahaan itu bukannya perusahaan yang berhubungan dengan namanya CCTV ya? ya di TKP pun ada 4 kamera. Mati semua. Katanya recordnya sudah hilang. Itulah kelebihan Indonesia, Mas. Nah, Iya kan? satu hal yang saya memang pikir, tapi waktu itu memang saya tidak sampaikan, tidak masuk akal lah kalau mereka sampaikan ada truk yang overload lewat, kemudian nyangkut di kabel mereka, langsung jatuh dan seterusnya. Kenapa? Tidak masuk akal. Kecuali truk itu keluar dari dalam tanah lewat, itu masuk akal. Tapi kan enggak, truk ini kalau mau lewatin area situ, yang pertama harus U-turn di ujung jalan yang jauh, kira-kira sekitar 500 sampai 1 kilo. Harus U-turn dulu. Kalau memang truk itu dari lawan arah. Kedua, kalau dari arah Lebak Bulus mau lewat situ, juga harus lewat jalan satu itu saja.
Ketiga, kalau truk itu harus keluar dari gang, nggak mungkin karena sepanjang jalan itu tidak ada gang yang cukup untuk truk yang tinggi Sebesar banget. itu. Nah, artinya truk itu harus lewatin jalan sesuai dengan jalur sebelum kabel mereka. Ini banyak kabel yang lebih rendah, Mas, dan saya punya foto videonya. Artinya kabel ini harus kesabet dulu yang sebelum-sebelumnya, Ya. baru kena ini. Dan ini semua baik-baik saja. Jadi ya sudahlah, kita sama-sama tahu lah. Saya anggap ini playing Tapi victim saja. mindset Mas Fatih harus dirubah, Mas. Kalau kita masyarakat Indonesia selalu bilang, ini korporasi besar, ini orang berkuasa, aduh ini orang penting, kita takut ngelawan dia dalam segi hukum. Negara kita, sistem hukum kita nggak akan pernah maju, Mas. Kita harus berani kalau kita benar. Mas, sekarang Itu cita-cita saya, Mas. Ya. Penegakan hukum di Indonesia itu harus benar. Benar. Jadi saya nggak akan bilang lagi, Indonesia. Gitu. Saya warga negara Indonesia, bangga dengan Indonesia, tapi kita juga harus realistis dengan ya ini penegakan hukum, oknum-oknum yang ada di negara kita tuh banyak yang membuat hukum itu jadi ya. nggak Saya benar setuju. gitu. Nah, kalau Mas Uya sampaikan begitu, saya aminin, saya berdoa mudah-mudahan Mas Uya benar-benar amanah dan jadi. Harapan saya itu ya, Kak ya. Tapi dalam kondisi kasus ini, udahlah. Saya hanya melihat yang pendek saja, Mas. Ya. Yang di depan mata saya adalah anak saya. Sultan udah sembuh. Iya, Sultan udah sembuh. Sultan harus jalanin hidupnya, cita-citanya masih panjang. Itu saja. Kalau saya mikirin negara yang sedemikian rupa, saya ini bukan siapa-siapa. Artinya apa? Nanti mungkin periode berikutnya saya akan coba ngelamar deh untuk jadi kayak Mas Uya supaya nanti saya bisa Kaget, negakin Sultan. hukum. Tapi kalau sekarang udahlah, saya realistis di Iya, depan iya. mata saya keluarga saya dulu lah yang nomor satu. Saya nggak mungkin memperjuangkan negara ini sementara keluarga saya nggak beres. Betul nggak? Benar. Apa yang ada di depan mata short term ini harus kita bereskan, baru kita bisa ngurusin orang, bisa ngurusin yang lebih gede. Dan saya yakin Mas Uya juga melakukan yang sama. Iya. Di internal Mas Uya sendiri sudah oke semua, sudah cukup sehingga Mas Uya hakul yakin Iya. untuk melangkah Betul. ngurusin orang lain bahkan negara ini. Salut buat Mas Uya. Thank you, Mas. Itu. Bismillah, doain aja. Nah, berikutnya Mas, Iya. yang penting sekarang anak saya sudah sehat, Ya. sudah bisa beraktivitas, sudah mau melanjutkan kuliahnya. Apa yang saya cari sekarang ini? Harapan saya cuma satu, kasus dengan Bali Tower kita selesaikan lebih cepat tanpa harus melalui jalur hukum. Jadi sekarang belum selesai kan sebetulnya? Belum. Iya, karena mereka belum ada tanggapan lagi. Iya. Iya. Artinya yang saya harapkan adalah, oke sekarang kan masih ada LP, pidana, laporan polisi di Polda Metro Jaya yang masih diproses. Ya. Walaupun tanggal 28 Desember kemarin sempat Sultan drop, demam, nangis karena mendengar ucapan Pak Kapolda dari media sosial Bilang bahwa Bali Tower tidak bersalah, Bali Tower tidak ada unsur kesengajaan. Saya setuju dengan statement beliau. Tapi kalau beliau menyampaikan adanya bahwa Bali Tower itu tidak ada kelalaian, bahkan sempat ada statement yang saya lihat di media, Bali Tower tidak salah, itu saya ya sedih juga, apalagi Sultan. Dan Iya. ternyata kasus ini memang belum ada gelar perkara, masih dalam proses penyidikan. Kok sudah dinyatakan tidak bersalah? Ya, saya juga tidak tahu, Mas. Yang pasti begitu tanggal 28 Desember malam, saya dapat informasi dan rupanya Sultan juga tahu berita itu. Besok paginya, tanggal 29 Desember hari Jumat pagi, saya langsung datang ke Polda Metro ingin bertemu Pak Kapolda, Pak Karyoto. ya, untuk menanyakan statement itu maksudnya bagaimana. Tapi karena beliau waktu itu sibuk, saya diarahkan ke tim penyidik. Dan kemudian saya dapat jawaban dari tim penyidik bahwa kasus Sultan ini belum ada keputusan apa-apa, masih dalam proses pengambilan keterangan. Bahkan beberapa hari sebelumnya itu dari staf lapangan Bali Tower yang dipanggil, bahkan gelar perkara saja belum. Jadi tidak mungkin ada keputusan-keputusan yang seperti itu. Ya sudah, saya tenang saja kalau gitu. Saya Ya. realistis lagi, Mas, karena disampaikan oleh penyidik seperti itu. Ya, saya sampaikan ke Sultan, udah nak tenang, Pak Kapolda, mungkin ini jawaban spontan beliau kepada media, tapi aktualnya penyidik sampaikan kasusnya belum selesai dan masih dalam proses
pengambilan keterangan. Gelar perkara aja belum, nak. Jadi Besok nggak usah khawatir. saya tanyakan langsung ke Pak Kadioto. Dan ini dibuktikan, Mas. Iya. Beberapa hari kemudian Sultan dipanggil oleh oke. penyidik untuk melengkapi keterangan yang ada. Ya Oke. sudah, berarti kan proses Jalan. berjalan terus. Ya. Dan sampai sekarang ya belum tahu perkembangannya lagi. Gitu. Nah, balik lagi ke Bali Tower, harapan kami sekarang ini adalah segera diakhiri kasus dengan masalah Sultan ini. Anak saya sudah sehat, sudah bisa beraktivitas. Satu masalah, saya tidak ingin Sultan menjalani hidupnya, menjalani masa kuliahnya ini dengan semangat yang ada. Soalnya dia ada challenge, tantangan dari Pak Kapolri untuk segera menyelesaikan, untuk bisa masuk step S2-nya. Pak Kapolri mengatensi ke mana, nak? Ayo lupa. Ke Skotlandia itu, ke University of Edinburgh. Edinburgh ya. Edinburgh. Oke. Artinya biarlah cita-cita dan perjalanannya Sultan ini lancar. Jangan sampai ada rasa dendam yang masih beban, menghantui iya. mereka. That's why saya ingin segera menyelesaikan ini dengan cara apa? Satu hal saja. Apa? Temuin Sultan dari pihak Bali Tower. Tapi jangan pengacaranya Pengacaranya. atau apa namanya Perwakilan, konsultannya mereka, jangan. Tapi pihak marketingnya, manajemennya kita bicara baik-baik. Silahkan datang ke rumah saya terima, welcome, aman. Saya jamin keamanannya nggak akan ada apa-apa. Gitu bukan loh. markomnya. Ya. Atau mereka undang kami ke rumahnya, mereka undang kami ke kantor mereka. Sultan biar datang sendiri, dia udah besar. Atau kalau memang itu, saya akan dampingi, tidak ada yang lain. Kami tidak akan bawa pihak lain, hanya saya dan Sultan saja. Tujuan saya apa? Kita bertemu, duduk begini, face to face, bukan untuk marah-marah. Saya jamin 1000% Sultan nggak akan bisa marah, Mas. Iya. Mau ngomong apa nggak akan bisa marah. Nadanya bentak, sama ya? Nadanya sama, flat. Dan saya tidak akan marah-marah, hanya bicara baik-baik. Ayo kita selesaikan kasus ini secepatnya. Sultan sudah sehat, sudah bisa beraktivitas. Memang dia ada kekurangan sekarang ini. Dia tidak bisa bicara normal, permanen nafasnya di leher. Anda mungkin bisa melihat kekurangannya ini, silakan Anda putuskan. Ya. Apakah Anda ada atensi untuk kekurangannya Sultan ini? Atensi macam-macam, silahkan Anda sampaikan langsung dengan Sultan, biar Sultan yang putuskan. Ya. Saya akan bantu mengarahkan saja. Ya. Contohnya apa? Ya nggak tahu, apakah mungkin pihak Bali Tower memberikan satu atensi dalam bentuk misalnya, oke, kuliah beasiswa misalnya. Iya. Nah, itu kan Baru saya terpikir itu. satu hal yang terbuka saja, kita diskusi, open discuss saja. Walaupun mungkin, kan sudah ditawarkan Pak Kapolri, ya berarti ada cara lain. Iya, tapi kan sebetulnya itu bukan tanggung jawab Pak Kapolri harusnya. Pak Kapolri udah baik hati aja itu. Luar biasa beliau, Iya respect kan? dengan Pak Kapolri saya. Saya justru, menurut saya dengan Pak Kapolri menawarkan itu, menurut saya itu ada sindiran dan sentilan buat Bali Tower. Ya, Iya saya sih kan? positif saja. Iya dong. Atensi beliau pasti Iya saya dong. respect lah gitu, Mas. Nah, Iya. itu salah satu bentuk. Atau mungkin ada cara lain. Nah, ini silahkanlah Bali Tower. Gitu loh. Yang penting pas ketemu itu kita ada satu conclusion bahwa ini, ayo kita akhiri. Kalau perlu kita langsung membuat kesepakatan, kita tanda tangan. Suratnya ini saya jadikan bekal, saya bawa ke penyidik minta bantuan untuk diakhiri kasus ini. Istilahnya Iya, apa? selesai. Restoratif justice RJ, atau apa, iya. berdasarkan surat kesepakatan ini. Case close. Nah, Udah. kalau memang diperlukan, oke, kita sudah, ya mohon maaf, membuat gaduh lah. Pemberitaan-pemberitaan sebelumnya, respect lah tapi dengan masyarakat. Artinya, ayo sama-sama campaign bahwa kasus ini sudah selesai, kita bergandengan tangan, selesai kita jalanin hidup masing-masing. Lanjutkan bisnis Anda, Sultan jalanin kuliahnya, saya pun bisa melanjutkan kerja-kerja saya, Mas. Tapi harus ada campaign berikutnya. Bahwa perusahaan-perusahaan apapun yang berhubungan dengan hal seperti tadi, ya, di jalan apalagi di fasilitas umum, ya harus memikirkan faktor keselamatan ya buat masyarakat lah. Ya. Betul nggak sih? Iya. Ini kan harus ada campaign bahwa jangan terulang lagi. Ya, ini Karena kan ini bukan kasus cuma sekali doang, Mas. Iya, ini kemarin berapa, Iya kan? 3 hari lalu, 2 hari lalu kan ada kasus lagi mahasiswa di Bekasi juga terjerat kabel. Dan ya alhamdulillah gitu loh. Ini satu. Dan sialnya contoh. terjadi di Indonesia lagi. Ya bukan sialnya di Bekasi, Mas. Iya, di Atau Indonesia, sama Bekasi kan? Indonesia kan ya. Iya. Maksud saya juga hanya membaca berita, Mas. Iya. Artinya ini mahasiswa, dia kena kabel Iya. juga.
lehernya juga luka, cuman saya nggak tahu lukanya seberapa parah. Tapi dari kasus tersebut, saya hanya melihat bahwa pemilik kabel, dalam hal ini Telkom, PT Telkom, apa itu namanya, saya lupa itu. PT Telkom itu langsung membuat statement, mereka minta maaf dan bertanggung jawab dengan kasus ini dan langsung menemui korban. Tapi mereka menyampaikan keren itu rasa berarti. permintaan maaf. Keren Ini itu. satu cara yang buat saya respect. Mereka profesional dan sangat jantan. Artinya di Indonesia masih banyak orang-orang yang punya etika. Banyak lah mas, kita harus percaya lah gitu Ini loh. perusahaan yang contoh nih, berarti yang nggak punya etika, ya mohon tersindir lah, siapapun ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya adalah pemerintah setempat, dalam hal ini Pemprov DKI, juga lebih proaktif menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ini satu pelajaran. Saya coba kaji, idealnya dalam kasus seperti Sultan ini, Pemprov DKI itu juga ada atensi. Atensi bukan dalam value material, bukan. Tapi atensi dalam hal memberikan pendampingan terhadap korban. Untuk apa? Untuk diarahkan menyelesaikan masalahnya bagaimana. Ya maaf, kalau selama ini kami head to head langsung dengan Bali Tower, ya karena kebetulan saya ada kemampuan mungkin ya mas untuk mencari, kemudian kemudian berhadapan dengan ini. Tapi berat mas, saya masih mengharapkan adanya bantuan dari Pemprov DKI dalam hal ikut memfasilitasi, memediasi dan lain sebagainya. Karena saya tahu kabel tower tiang mereka terpasang di jalan ini bukan ujuk-ujuk Bali Tower nancepin. Iya kan ada izin, ada semua riset, survei dan segala macam. Dan juga banyak yang bertanggung jawab harusnya mas. Kerjasama atau Iyalah. apa. Idealnya para pihak yang terlibat ini atensi, dampingi kami, memberikan edukasi, solusinya bagaimana. Bukan kami berhadapan terus seperti ini kayak perang ini. Mati kita mas lama-lama mas. Karena gini mas, mental-mental orang yang mau tanggung jawab dalam satu kasus di sekitar kita ini masih ya kurang ada orang yang punya mental tanggung jawab. Yang ada mental buang badan, sama salah menyalahkan, sama nggak mau tahu ini bukan salah gue, itu dia, itu bukan gue. Rasanya ya kan? Ya itulah mas, ini pelajaran lah. Artinya sudahlah, saya tidak mau memperpanjang opini-opini begini terus. Tapi harus ada pelajaran dari kasus ini mas. Iya, artinya pelajaran di sini adalah atensi ini menjadi satu pembelajaran ke depannya. Iya. Ya kita nggak mengharapkan lah kasus ini ada lagi. Sultan sudah banyak cerita dengan saya, sakitnya luar biasa, nggak hanya sakit real dalam arti sakit, tapi hati, pikiran juga sakit, dan kita keluarga semua. Artinya kalau ada sampai, bukan hanya kasus terjerat kabel mas ya, kasus yang melibatkan fasilitas umum, kemudian masyarakat khususnya kita bicara DKI Jakarta ataupun masyarakat Indonesia, pemerintah setempat atau yang terkait harus ada atensi minimal pendampingan untuk membantu solusi menyelesaikannya. Gitu loh mas, ini sangat penting. Karena kalau enggak, ya seperti kami jadi, ya maaf, jadi kayak liar kami ini, gitu loh. Kami harus datang rujuk-ujuk ke kantor Bali Tower sendiri. Iya, kemudian teman-teman media masih ingat tuh ceritanya. Selalu ini. Nah ini sesuatu yang nggak baik mas. Dan ini makan energi yang luar biasa. Iya. Gitu loh. Understand. Itu makanya saya berharap sekali lagi bantuan dari segala pihak, khususnya dari saudara-saudara di Bali Tower juga. Ayolah akhiri kasus anak saya ini dengan baik-baik. Kita jangan sampai diterus-teruskan, ini di antara kita saling zolim. Dan menurut saya juga ini bukan harus dari pihak keluarga Mas Fatih. Harusnya emang ada kesadaran dari Bali Tower yang untuk mendatangi. Apa susahnya sih? Telepon datang ke Fatih, lu nggak usah gengsi ya kan? Mereka punya kok nomor telepon saya. Iya, tinggal datang. Masa nggak punya hati, nggak punya nurani, ya kan? Nggak punya etika. Kan kalian orang bisnis. Bisnis kalian bukan bisnis ece-ece, bisnis besar. Iya. Etika, attitude, hati, nurani, kemanusiaan. Kemanusiaan. Bayangkan bagaimana jika itu terjadi dengan anak kandung Anda sendiri, pihak yang bertanggung jawab, ibu kandung Anda sendiri, atau siapapun yang berhubungan dengan keluarga Anda. Gimana rasanya? Itu aja coba berpikir dari situ. Iya, Mas. Jadi sekali lagi kami tidak juga ingin mencari benar salah atau kalah menang dalam kasus ini. Tidak ada lagi. Sudah, saya bersyukur alhamdulillah anak saya sudah bisa melanjutkan kuliahnya. Yang penting jangan lagi dibebani anak saya dengan rasa dendamnya ini. Ini harus dihilangkan.
Dan salah satu yang bisa menghilangkan adalah kita bertemu, lihat anak saya, biar anak saya juga biar tahu siapa sih Bali Tower ini, minimal dia sudah dewasa. Iya. Saya yakin dia punya pemikiran yang sangat hebat. Dia bisa survive, bahkan lebih dari survive selama 1 tahun ini. Saya yakin dia juga lebih wise lah Iya. untuk berhadapan dengan saudara-saudara di Bali Tower nanti, Mas. Ini udah setahun lebih soalnya, Ya. dari 5 Januari. Ya. Sultan, terakhir. Mau ngomong apa sama pihak Bali Tower? Langsung dari kamu. Gua kalau spontan gini ngomong apa ya, soalnya kalau ngomongnya spontan gini Apa ya? udah diwakilin sama ayah juga, jadi takutnya repetisi. Jadi paling kalau dari Sultan sendiri gini loh, Sultan itu orangnya enjoy, ketemu aja nggak apa-apa, ngobrol aja, diskusi aja nggak apa-apa. Pastikan di dalam diskusikan juga bakal ada dinamika naik turun, dia itu gak masalah. Nanti kan dari situ juga bakal terbentuk juga bonding antara Sultan dengan Bali Tower sendiri, dan itu yang Sultan mau juga gitu loh. Karena dari Sultan sendiri setelah nanti tahu dengan siapa Sultan itu berhadapan, ya ujung-ujungnya pun juga dari Sultan sendiri juga memiliki respect terhadap Bali Tower, dan harapan dari Sultan sendiri, Bali Tower sendiri pun juga mempunyai empati dan juga saling respect antara Sultan dengan Bali Tower. Jadi harapannya ke depannya kalau bisa ayo kita ketemu bareng aja gitu loh, ngobrol bareng, berdinamika bareng gitu. Sultan jamin Sultan gak akan macam-macam. Sultan juga pasti bakal open minded juga buat bisa bertemu dengan Bali Tower ya, karena dari Sultan sendiri walaupun Bali Tower udah pernah ke rumah, Sultan sendiri juga belum pernah berdiskusi secara langsung juga dengan orang Bali Tower, siapapun itu orangnya. Jadi sejauh ini mungkin yang bisa Sultan sampaikan itu aja, Mas Uya. Mudah-mudahan pihak Bali Tower mendengar, dan gue jujur sih, kalau gue mau apa adanya, gue nggak mau nyembunyikan perasaan gue. Gue mau marah, masih marah gue terus terang, walaupun kita bukan saudara. Karena apa? Gue terpikir bahwa siapapun, perusahaan apapun ya yang berhubungan dengan fasilitas umum, ya akhirnya menimbulkan kecelakaan di tengah jalan tuh ya diakibatkan oleh ya fasilitas dari perusahaan itu, ya harus tanggung jawab lah. Iya. Ya kan? Iya. Kalau gue mah juga nggak mau acting lah, gue marah aja. Boleh Iya. dong kita ngeluarin Iya, Mas. sikap kita ya. Iya. Ya memang terpenting, yuk kita selesaikan sama-sama, kita nggak usah nyari benar salah ataupun kalah menang. Yang penting satu kesepahaman, kesepakatan. Intinya adalah ini sudah terjadi, korbannya sudah jelas yaitu Sultan. Kemudian penyebab utama daripada kasus ini juga sudah jelas, dan mereka pun juga sudah mengakui bahwa itu adalah milik mereka. Ya sudah, ayo kita sama-sama menyelesaikan ini supaya nggak menjadi satu opini yang terus-menerus, ini akan menjadi saling zolim. Ya. Itu aja Mas buat saya. Ya, kita tunggu aja apakah ada reaksi selain dari Bali Tower. Harapan saya ada, Ya, insya Allah. tapi ya nggak apa. Di luar ini kita bersyukur Sultan sekarang sudah Yes. sembuh, tidak pakai selang-selang lagi, Nggak ada. dan Sultan sudah akan lanjutkan kuliahnya lagi. Ya. Segera akan kita lihat nanti kerja di Kemenlu, Amin ya Rabbal Alamin. magang dulu, kerja, Amin. habis itu nanti jenjang karirnya kita di konsulat kayak di konjen, di besar, Iya. udah. Ketemu Cinta atau ketemu Nino nanti di Amerika. Iya kan? Siap. Nanti Iya. anak-anak kita semua jadi orang sukses. Ya amin ya Dan Rabbal kita Alamin. perbaiki sistem-sistem di negara kita yang masih belum benar. Iya. Inilah generasi emasnya Mas. Iya. 2045. Anak-anak umur 20 inilah yang akan Iya. nanti menjadi pelakunya Mas. Apalagi 2030 nanti kita diuntungkan sama bonus demografi nih, 68% usia produktif. Yes. Sultan mau ngomong apa tadi terakhir? Oba ya udah pengen bilang mohon doa dan support dari Iya. teman-teman aja gitu sih, biar Sultan dan teman-teman sebayannya Sultan mungkin kayak Cinta Cinta Nino. juga gitu nanti bisa sukses. Amin, ya Allah, amin ya Allah. Ya, amin ya Pokoknya Rabbal anak-anak Alamin. gue sukses. Ya. Lebih sukses dari orang tuanya ya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi yang mungkin terakhir dari saya Mas, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Ya. Indonesia, seluruh pihak yang selalu mensupport dan juga mendoakan Sultan, dan kami
sekeluarga, sehingga Sultan bisa jadi sehat sekarang ini, Amin. bisa melanjutkan kuliahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa dan respect dengan semua masyarakat Indonesia, juga dengan Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang sudah mengatensi tim dokter, tim medis, non medis semuanya. Terima kasih. Semangat Sultan. Iya. Kasih komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah